Baik, jadi dengan cepatnya berlalu waktu ini semua kita merasakan itu. Ya, bagaimana dahsyatnya cepat ini. Tahun berganti tahun, bulan. Satu hari itu kadang-kadang kita nggak merasa, tiba-tiba udah asar aja. Ya. Sehingga apa yang harus kita lakukan, yaitu dia jatah umur ini kita manfaatkan lah, gitu. Dan jangan jatah umur, apalagi ini yang sudah artinya kepala 6 ya. Kan lumrah aja kan orang kepala 6 itu lebih berhati-hati dari kepala 4. Ya. Lebih berhati-hati itu wajar, lumrah. Nah, jadi jangan sampai ada yang terbuang waktu itu. Walaupun yang muda-muda juga harus begitu, karena ajal itu kan tidak ada kamusnya. Tidak ada rumus kamu meninggalnya nanti 60, kalau enggak 60 enggak meninggal. Mana ada itu? Ada yang meninggal karena sakit, ada yang meninggal karena apa? Kecelakaan. Nah, jadi apa yang Allah berikan pada waktu itu kita isi sekurang-kurangnya zikrullah. Mulut ini enggak usah berhenti dari ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya. Naik kendaraan, Pak, rata-rata kita 1 jam di Jakarta ini mencapai suatu tujuan. Mengapain kita? Lihat kiri kanan bengong, ngapain? Lalu komentari kanan, komentari kiri, oh gedung ini ya, oh ini ya, ini baru berdiri nih, oh ini ada mall baru. Apa gunanya? Ya. Pakai itu semua waktu itu dengan apa? Zikir, subhanallah, subhanallah, supaya dia bermanfaat. Ya. Begitu juga kalau yang naik kendaraan pesawat, ya, mulai berangkat dari rumah sampai pesawat itu take off berapa jam? Banyak sekali waktu terbuang. Di dalam pesawat, ini model orang banyak macam-macam ini. Ya. Ada yang menyibukkan dirinya dengan apa? Itu yang screen yang ada di depannya itu. Utak-atik. Ya. Tetapi ya, orang beriman menyibukkan dirinya dengan apa? Zikrullah, tilawatul Quran. Bawa Quran itu. Bawa Quran itu di tas Anda di pesawat, apalagi ya memang kalau memang bisa ada aplikasinya. Siapa tahu sekali perjalanan tuntas 1 juz. Bisa nggak, Pak? Ya bisa. Ya. 45 menit, selambat-lambatnya 45 menit kan sudah khatam 1 juz itu. Ke Medan 2 jam, kurang 5 menit. Ya selesai 1 juz itu. Ya. Jadi ya begitulah hidup ini. Zikrullah atau merenung. Nah, kembali kita ke Muharram, ini bulan terakhir dari urutan ketiga, karena yang keempatnya nanti itu ya Rajab yang lalu sudah lewat, yang akan datang ya masih 6 bulan ke depan. Terkait dengan Muharram ini punya sejarah di dalam Islam. Yarhamukumullah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sa'altun Nabiyya." Kelihatan enggak, Pak? Dari belakang kelihatan enggak itu? Iya, kalau enggak kelihatan ya udah. Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul laili khairun wa ayyul ashhuri afdal. Malam yang mana yang baik, yang terbaik itu, dan bulan yang mana yang afdal itu. Nah, ini pertanyaan diajukan oleh siapa, Pak? Siapa? Abu Dzar. Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari itu loh. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari. Malam apa yang terbaik? Artinya apa? Satu malam itu kan 12 jam. Bagian mananya yang terbaik itu? Yang kita sebutlah ya yang favorit dari 12 jam itu di waktu malam. Jadi Rasulullah menjawab apa?
khairul laili jaufahu, pertengahannya. Rupanya begitu. Di pertengahannya itu yang paling baik itu. Nah, sampai menjelang apa? Ya, azan subuh, fajar. Mepet-mepetnya sepertiga terakhir. Ya. Sepertiga terakhir. Jadi makanya dulu sahabat itu membagi malam itu seperti setengah malam pertama itu memang untuk tidur, Pak. Ya. Habis tidur, habis isya langsung udah. Tempat tidur itu jatahnya. Tengah malam itu sudah bangun. Inilah tradisi, kebiasaan mereka. Makanya mereka sehat-sehat gitu kan. Dulu kan nggak ada kanker, nggak ada sakit jantung, nggak ada hipertensi. Karena memang apa? Pola hidup. Jadi habis isya itu memang waktu tidur, dan itu adalah waktu paling bernilai untuk tidur. Tidak bisa digantikan itu waktu tidur setengah malam pertama itu dengan siang walaupun sama-sama 6 jam, nggak bisa digantikan. Itu adalah waktu yang paling cocok untuk tidur itu habis isya sampai tengah malam. Nah, makanya kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam khairul laili jaufahu. Ya. Tapi kenyataannya kita justru menahan kantuk sebelum jam 12. Ya, nanti udah jam 12 baru tidur. Ya itulah, kalaupun yang bangun subuh mepet-mepet. Ya kan? Padahal waktu favorit itu ya untuk ibadah dari mulai tengah malam sampai menjelang azan subuh. Kemudian bulan yang terbaik itu kata Rasulullah, itu bulan Allah. Rupanya Muharram ini dulu disebut bulan Allah, Pak. Ya, kan ada rumah Allah, ada bulan Allah. Tapi ini tidak perlu membingungkan posisi Ramadan di mana. Ya tetap Ramadan itu adalah induk dari seluruh bulan. Nah ini disebut bulan Allah yang kamu panggil dengan sebutan Al-Muharram. Begitu. Sehingga dulu puasa dulu wajibnya itu sebelum turun perintah Ramadan. Puasa itu kapan? Tanggal 10 Muharram. Asyura itu puasa wajib dulu asalnya. Lalu tahun kedua Hijriah turunlah perintah apa? Puasa Ramadan. Kan tahun kedua Hijriah. Tahun kedua setelah hijrahnya Rasul. Barulah turun perintah Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tapi sebelum turun perintah itu, puasa wajib itulah dia Asyura. Lalu setelah turun perintah shaum Ramadan bertukar. Ganti posisi. Asyura menjadi apa? Sunnah. Afdhalus siyam ba'da Ramadan. Nah, sebaik-baik puasa setelah Ramadan itu adalah puasa pada bulan Muharram. Yang tadinya asal usulnya wajib. Dan sebaik-baik salat setelah salat fardu itu adalah salatul lail. Salat malam. Kalau dibanding Bapak salat duha 10 rakaat dengan salat malam 2 rakaat, mana lebih hebat? Hah? Salat malam itu. Bukan berarti tidak usah salat duha, bukan berarti begitu. Jadi semuanya itu kan ada bobotnya ya. Bobot salat malam itu tertinggi setelah salat fardu. Iya. Nah, barulah kita bicara soal bagaimana Asyura ini dalam sejarah. Ini ada riwayat dari Abdullah bin Abbas menceritakan asal-usul Asyura itu.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah fawajada al-yahud siyaman yaum Asyura. Kata Ibnu Abbas, dulu Rasulullah waktu mula-mula tiba di Madinah, dijumpainya orang-orang Yahudi berpuasa. Semua Yahudi itu berpuasa pada hari Asyura itu. Nabi kan hijrah ke Madinah, dan di Madinah waktu itu siapa? Selain daripada penduduk asli, ada imigran Yahudi yang jumlahnya juga lumayan, terdiri dari beberapa suku. Ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, dan mereka ini ada kasta-kastanya kan, ya, darah birunya itu Bani Nadir. Jadi Yahudi itu memang ada. Hanya Islam yang tidak ada kasta, Pak. Ya, mau kamu suku Jawa, mau kamu Quraisy, kamu Arab, dalam Islam tidak ada, sama saja. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Yahudi, Bani Nadir itu topnya, itu elitnya. Ya. Nah, jadi dijumpai Nabi SAW kaum Yahudi di Madinah itu berpuasa. Lalu Nabi bertanya, ma hadzal yaum alladzi tasumunahu? Hari apa ini yang kalian puasakan ini? Faqalu, jawab mereka apa? Hadza yaumun azim. Ini hari yang sangat luar biasa. Kenapa? Anjallahu fihi Musa wa qaumahu. Allah menyelamatkan pada hari ini, pada hari 10 Muharram itu, Musa dan kaumnya, pengikutnya. Dari mana, Pak? Dari mana? Diselamatkan dari mana? Iya, dari kejaran Fir'aun. Wa aghraqa Fir'auna wa qaumahu. Dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Jadi kejadian itu terjadi pada tanggal berapa? 10 Muharram. Tahunnya kita udah nggak tahu lah. Ya. Ada yang mengatakan 5000 sebelum Masehi. Sebelum Nabi Isa lahir 5000 tahun. Itulah dulu Musa dan Fir'aun itu. Jadi antara Yahudi dengan Fir'aun itu dahulu kan musuh bebuyutan. Ya, Fir'aun memperbudak Yahudi itu. Ya. Bani Israel di Mesir. Lalu Musa meminta kepada Fir'aun, izinkan kami untuk meninggalkan Mesir ini. Jangan kau perbudak. Fir'aun mana mau. Nah, jadi begitulah perjalanan itu sampai artinya apa? Terjadi konflik puncaknya. Lalu akhirnya ya Fir'aun mengejar Musa sampailah di depan pantai Laut Merah. Tidak ada pilihan lain. Di belakang mati, ke depan tenggelam. Disitulah Allah Ta'ala menyelamatkan. Begitu ini. Dan itu terjadi pada tanggal 10. Maka Musa mempuasakannya karena rasa syukur. Kami juga ikut mempuasakannya. Jadi turun-temurun. Lalu apa komentar Rasulullah SAW? Fanahnu haqqu wa awla bi Musa minkum. Kami lebih berhak terhadap Musa itu daripada kalian. Ya, coba. Apa yang Bapak pahami itu? Kami lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Kalian itu cuma ngomong doang. Ngaku-ngaku sebagai pengikut Musa. Tapi kalian sering sekali mengolok-olok Musa, ya, mengingkari Musa. Ya. Kami lebih berhak, kata Nabi SAW. Lalu Nabi SAW pun berpuasa pada Asyura itu dan memerintahkan, ya artinya menyuruh sahabat lah, ayo puasa semua. Ya gitu.
Inilah cerita singkatnya. Lalu ada juga riwayat dari Abu Hurairah, rupanya bukan hanya Musa pada 10 Muharram ini, rupanya sampai kisahnya itu kepada Nabi Nuh. Wa huwal yawm alladhi istawat fihi as-safinah 'alal judi. Pada hari itu juga perahunya Nuh mendarat di mana? Di Bukit Judi. Kira-kira di mana itu sekarang, Pak, Bukit Judi itu? Hah? Ada menyebutnya masuk wilayah Turki sekarang ini. Ya. Coba Bapak lihat aja nanti di Google. Ya, Bukit Judi. Nah, dipuasakan oleh Nuh karena rasa syukur. Baik. Dan tentang Nabi kita SAW juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, ma ra'aitun nabiyya yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum yaum Asyura. Nabi belum pernah kulihat betul-betul memperhatikan atau mengintailah gitu ya. Mengintai puasa satu hari melebihi perhatiannya dari hari apa? Asyura. Jadi karena ini memang turun-temurun dari nabi ke nabi. Baik. Tapi itu satu hari ya. Satu, artinya satu hari puasa yang sangat diperhatikan Nabi itu di luar Ramadan. Itulah dia Asyura. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, apa fadilahnya? Nah, ini hadis Abu Qatadah menyebutkan bahwa puasa Asyura itu menghapuskan dosa 1 tahun. Yukaffiru sanah. Nah, sedangkan puasa Arafah menghapuskan berapa tahun, Pak? 2 tahun. Gitu. Iya. Baik, inilah kisah tentang Asyura. Lalu selanjutnya apa? Puasa untuk umat Nabi Muhammad disunnahkan itu tidak hanya 10 Muharram itu saja. Kalau bisa 1 hari sebelum atau 1 hari sesudah. Kenapa ditambah? Nah, itu pertanyaan kan? Kira-kira jawabannya sudah tahu ya, Pak? Apa itu? Supaya tidak sama dengan Yahudi. Gitu. Jadi sampai bentuk ibadah pun walaupun aslinya ibadah itu ada, jangan sama dengan mereka. Ya. Sampai begitunya. Ya. Apalagi dalam kehidupan, jangan sampai kamu sama dengan mereka. Ya, termasuklah pola pikir. Jangan pola pikirmu sama seperti Yahudi. Dalam ibadah saja nggak boleh sama. Walaupun benar, puasa Asyura benar itu. Memang begitu. Wahyu dari Allah. Tapi kamu jangan sama, jangan serupa dengan mereka. Nah, jadi hikmahnya kata Imam Nawawi, menyalahi Yahudi. Ya, yang berpuasa tanggal hanya 10 Muharram, lalu kita menambahnya 1 hari. Boleh sebelum, boleh sesudah. Atau boleh juga apa? Ya dua-duanya. Sehari sebelum dan sehari sesudah. Nah, jadi Rasulullah SAW tidak izinkan umatnya mengikuti peribadatan kaum Yahudi. Walaupun aslinya benar. Ya. Jadi apalagi mengikuti pola pikir, faham dan ideologi yang diciptakan oleh Yahudi. Ini sebenarnya kan menjadi renungan bagi kita. Ya. Karena sekarang ini dunia ini kan tunduk kepada siapa? Yahudi itu. Kesehatannya ngikut Yahudi, ekonominya mengikut Yahudi, politiknya mengikut Yahudi. Jadi kok sebegitu parah? Gitu ya. Tidak ada identitas kamu sama sekali. Sedangkan Nabi kamu dalam soal peribadatan saja nggak membolehkan kamu sama dengan mereka. Kan begitu logikanya. Tapi ya nasib kita ini itu dia luntang lantung istilahnya
Lihat sana, oh ikut. Lihat sini, oh ikut. Ya, tidak ada konsistensi. Padahal kamu punya ajaran yang hebat. Kamu tidak berbangga dengan ajaranmu, tetapi kamu lebih banyak menjadi pengekor. Iya. Baik. Jadi puasa tanggal 9 dan 10 atau 10, 11 atau dan begitulah. Jadi tidak ada hari istilahnya hari raya anak yatim. Nah ini ada sebagian masyarakat kita sepertinya mengaitkan Asyura ini dengan anak yatim. Itu sama sekali tidak ada. Kita buang itu. Ya, tidak ada namanya hari raya anak yatim. Apa hubungannya Asyura dengan hari anak yatim? Dari mana? Siapa yang menyampaikan ajaran itu? Itu disinyalir memang adalah pengaruh Syiah. Nah, jadi jangan ikut-ikutan Bapak menyebut-nyebut ya Asyura dengan anak yatim. Nanti dikumpulilah anak yatim pada tanggal 10 itu kasih makan. Ada apa? Kenapa dikaitkan? Dan ini semuanya adalah pengaruh Syiah. Baik, itulah kira-kira mudah-mudahan nanti tiba waktunya tanggal 10 itu, tanggal 9 ya Pak, tanggal 9 kita diberikan Allah kekuatan, boleh 2 hari ya, atau kalau memang kuat ya boleh 3 hari ya. Kemudian kita berbicara sedikit, ini wawasan soal hijrah. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa perhitungan tahun baru itu dimulai pada mulai Muharram. Ini adalah sejak zaman oleh Umar bin Khattab. Begitu. Nah, mari kita lihat sedikit sejarah tentang hijrah. Kapan Rasulullah hijrah itu? Ternyata bukan bulan Muharram. Rasulullah hijrah itu bukan bulan Muharram. Itu awal penanggalan Islam. Tetapi praktek Nabi hijrah itu tidak pada bulan Muharram. Pada 27 Safar. Begitu. Nah, sesudah Safar apa Pak? Karena jarang dipakai ya. Apa? Hah? Rabiul Awal kan? Iya, jadi Rasulullah hijrah itu ada yang menyebut memang di awal Rabiul Awal. Ya, jadi hijrah terjadi betul. Apa hubungannya dengan Muharram? Ya, perencanaan hijrah itu dari Muharram. Karena Muharram itu adanya setelah haji. Kan gitu kan? Ini kan orang pulang haji. Jadi Rasulullah waktu haji itu kan membai'ah sahabat yang datang dari Madinah. Bai'atul Aqabah. Bagaimana dakwah ini tidak bisa dipertahankan di Makkah? Karena kalau bertahan di Makkah ini nanti jadi mati satu-satu ini, MSS. Mati satu-satu ini. Ya, bukan MPP ya, MPP itu mati pelan-pelan. Kalau dipertahankan di sini, dakwah akan tutup. Kalau begitu, kami menyambut. Nah, kami menyambut kedatangan ya kaum muslimin dari Makkah pindah ke Madinah. Nah itu waktu haji. Jadi persis selesai haji Muharram mulailah direncanakan itu segalanya, perencanaan tersebut. Jadi yang lebih duluan datang berbondong-bondong itu sahabat, belakangan baru siapa? Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Bukan Nabi yang lebih dulu, ya. Tetapi sahabat dulu, pelan-pelan berombongan hijrah. Ya, belakangan baru Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Asik Pak mempelajari hijrah ini. Asik sekali. Ya. Baik dari segi peristiwanya, baik dari segi spiritnya,
Itu dua-duanya hebat. Ya, dua-duanya hebat itu. Jadi tiba di Madinah 12 Rabiul Awal. Tahun keberapa? Tahun ke-14 dari bi'tsah, bukan tahun hijrah. Hijrah belum ada. Ya. Jadi jangan sampai disebut tahun ke-14 hijrah Nabi. Lah itu keliru banget. Ya. Karena waktu Nabi hijrah belum ada penanggalan hijrah. Jadi tahun ke-14 itu dihitung dari kapan? Dari kebangkitan. Diutusnya Rasulullah, turun wahyu. Ya. Dari mulai turun wahyu, maka peristiwa hijrah itu terjadi di tahun ke-14. Kan 13 tahun Nabi di Madinah. Ya. Ini hendaknya jadi pengetahuan umum ini. 13 tahun di Makkah, ya, 10 tahun di Madinah. Setelah itu tutup usia. Mana lebih lama? Di Makkah atau di Madinah? Makkah. Sedangkan di Makkah itu adalah penanaman akidah. Jadi kalau begitu menanamkan akidah itu harus lebih lama dari turunnya ayat-ayat hukum. Ya, Madinah berdiri negara. Di Makkah tidak berdiri negara. Bagaimana mendirikan negara? Fondasinya tidak ada. Lalu perintah hijrah itu perintah mendirikan negara. Tegaklah yang namanya Daulah Islamiyah, negara Islam. Kepala negaranya Muhammad SAW. Apanya lagi? Dia sebagai panglima tertinggi yang mengumumkan perang, bahkan memimpin perang. Kemudian ada di situ apa? Penduduk, ada di situ wilayah teritorial, ada sistem yang berjalan. Sistem pemerintahan, ada hukum. Hukumnya hukum syariat. Jadi klop semua persyaratan negara itu ada di Madinah itu. Ya. Dan bahkan yang mengaku ini bukan hanya ahli tata negara muslim, orientalis ngaku itu, betul itu memang negara, memang Madinah itu negara. Nabi Muhammad itu memang kepala negara. Iya. Yang suka membantah negara Madinah itu orang-orang muslim yang sudah terpengaruh oleh faham apa? Ya, faham-faham sekuler yang tidak mau mengaitkan antara negara dengan agama. Itu mereka sesak nafas itu. Gak usah kait-kaitkan negara dengan agama. Ya, kita sebagai orang mukmin jangan terpengaruh dengan itu. Baik, Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, faktor penyebab hijrah. Nah, ini sepintas saja ya. Kerasnya tekanan kaum musyrikin Quraisy terhadap Rasulullah dan sahabat. Ini memang faktor penting ini. Sebenarnya Nabi itu kalau ditanya-tanya nggak mau pindah. Dia mencintai Makkah. Ya. Tetapi karena terdesak untuk menyelamatkan dakwah, dan itu juga udah skenario Allah lah ya. Itu skenario Allah. Itu di luar anu kita, nalar kita. Jadi Rasulullah SAW mendapatkan perlindungan dari pamannya Abu Talib. Ya memang terkait dengan hijrah ini ya sebelumnya memang Abu Talib itu pasang badan untuk ponakannya. Namun kita tahu bahwa sampai matinya Abu Talib tidak pernah masuk Islam. Dan itu tidak perlu keberatan. Siapapun tidak perlu keberatan itu. Ya. Sampai akhir hayatnya Abu Thalib itu tidak pernah masuk Islam. Makanya turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak bisa menunjuki orang yang kau cintai. Ya. Rasulullah berusaha mengislamkan dia, tetapi yang memegang hati itu siapa? Allah. Ya, sampai akhir hayatnya Nabi kan berusaha. Wahai pamanku, ucapkanlah hanya sepotong kata aja itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa sih beratnya? Tapi musuh Rasul di sebelahnya juga. Abu Thalib jangan.
Matilah Anda dalam keyakinan leluhur. Ini pendukung faham leluhur nenek moyang, Pak. Ya. Akhirnya ya matilah. Abu Thalib itu dalam keadaan apa? Musyrik. Ya. Baik. Jadi bagaimana dengan sahabat yang lain? Betul-betul Pak ya? Disiksa, dipersekusi. Ada yang namanya embargo kan? Bapak pernah dengarkan embargo? Itu pertama sekali ya terjadi pada sahabat Nabi. Dia embargo oleh kaum Quraisy selama berapa lama, Pak? 3 bulan? 3 tahun. Bagaimana kalau orang dia embargo 3 tahun? Mati tidak? Mati. Belanja nggak dikasih. Nggak ada yang mau jualan. Sampai kepada nggak mau menerima lamaran nikah. Sampai begitu. Jadi kejam sekali. Orang musyrik itu memang kejam. Ya, karena itu dia tadi persepsinya Tuhan dia berhala. Yang satu Rasulullah mengajarkan anti berhala. Ya makanya konflik. Nah, juga yang pernah jadi korban itu keluarga Yasir. Ya, Alu Yasir. Sampai itu terkenal sebutannya Alu Yasir. Alu itu artinya keluarga. Keluarga Yasir menjadi korban kekejaman Quraisy. Ya. Ibu Yasir meninggal karena disiksa. Rasulullah berpesan agar tetap bersabar. Sabar aja, jangan melawan. Maksud sabar itu jangan melawan. Kalau melawan nanti serangannya makin lebih keras. Ya. Sejumlah sahabat mengalami mana dia tadi itu? Sejumlah sahabat mengalami intimidasi dan tekanan. Ya betul. Ya. Nah, embargo itu 3 tahun terhadap Banu Hashim. Karena Banu Hashim ini dianggap terpapar dakwahnya Muhammad. Jadi makanya permusuhan itu diarahkan kepada Banu Hashim. Ya, tidak menikahi, tidak dinikahkan. Sebagian sahabat mengalami kelaparan karena tidak mendapatkan makanan disebabkan tidak ada yang mau menjual atau membeli dari mereka. Sampai makan kayu, daun kayu, Pak. Sahabat itu. Begitulah hebatnya. Sehingga atas dasar itulah Allah Ta'ala mengizinkan untuk hijrah. Jadi jangan terbayang, sebenarnya hijrah Nabi ke Madinah itu memang sudah perencanaan Nabi. Tidak, itu bukan maunya Nabi. Itu dipaksa oleh keadaan. Nabi tidak mau hijrah. Ya, karena dia sangat menyukai Makkah. Kemudian Rasulullah menegakkan negara Islam. Ini harus tertancap di kepala ini. Ya. Karena fungsi Rasulullah itu mendirikan negara. Karena tidak mungkin hukum Islam berjalan tanpa negara. Mana mungkin hukum berjalan tanpa ada alatnya. Alat yang memaksa itu kekuasaan ada pada negara. Makanya Rasulullah datang untuk mendirikan negara. Bagaimana menerapkan ayat-ayat tentang qisas yang sifatnya hukum publik, Pak? Hukum pidana itu semua hukum publik. Ya, bagaimana menerapkan itu? Dan itu di dalam Al-Quran dan perintahnya tegas. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong kamu tangan mereka. Ya, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan untuk kamu melaksanakan qisas. Itu bukan pilihan, kewajiban mutlak. Jadi kalau ada sebahagian di antara kaum muslimin, coba cari dalam Al-Quran mana ada perintah mendirikan negara. Lah itu kamu terlalu sempit berfikirmu. Di dalam Quran juga tidak ada perintah untuk menggali sumur. Walaupun kamu untuk wudhu itu harus pakai air. Nggak ada suruh, gali kamu sumur. Lah, itu otomatis. Ya. Bagaimana kamu bisa berwudhu kalau tidak mengeluarkan air dari tanah?
Sedangkan kamu berwudu harus pakai air. Jadi menggali sumur itu hukumnya jadi apa? Wajib. Itulah namanya hukum Islam itu begitu. Ada dalam kaidah hukum Islam tidak disebutkan dia, ya, inti itu tidak disebutkan, tetapi yang disebutkan perangkat-perangkatnya itu. Sehingga orang yang cerdas pasti mengatakan menggali sumur itu wajib. Karena bagaimana datang air kalau nggak digali sumur? Nah begitu juga hukum-hukum itu wajib dilaksanakan. Bagaimana melaksanakan hukum tanpa negara? Maka mendirikan negara dalam pandangan Islam itu hukumnya apa? Wajib. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia hijrah itu. Nah, jadi literatur-literatur akademik kalau Bapak baca tentang hijrah pasti akan menyebutkan salah satu esensi hijrah itu mendirikan negara. Ya. Semua buku-buku akademik itu dari dulu menyebutkan begitu. Jadi Madinah adalah daulah Islam pertama dalam sejarah. Posisi Rasulullah sebagai kepala negara, ya, syarat-syarat negara yang disepakati oleh para ahli tata negara, ada kepala negara, ada penduduk, ada wilayah, ada hukum, ada pemerintahan, maka itu semuanya terpenuhi di Madinah. Jadi Islam itu adalah agama dan kekuasaan. Dan untuk ini kaum muslimin masih belum seluruhnya apa? Mempunyai visi yang sama. Betul tidak? Betul tidak? Nah, belum seluruhnya mempunyai visi yang sama. Kemudian pelajaran dari peristiwa hijrah itu, ya ini pelajaran. Di sana ada pelajaran keseimbangan antara usaha dan tawakal. Nah, mengajari kita harus seimbang antara usaha dan tawakal. Kemudian di sana ada nilai kesabaran yang ditanamkan. Harus ada, berjuang itu harus ada sabarnya. Nah, arti sabar itu apa? Bertahan sampai titik terakhir. Bukan di tengah jalan sudah ngambil sikap sendiri. Dia melihat, wah ini kalau saya tidak mengambil sikap ini bisa kehilangan kehilangan peluang, buru-buru. Nah, ini orang yang tidak sabar berjuang. Biasanya mohon maaf ini sifat-sifat munafik ini ya. Sifat-sifat munafik itu begitu, tidak tahan berjuang. Kemudian di dalam peristiwa hijrah itu juga jelas terlihat mukjizat. Nah, itu detik-detik terakhirnya, Pak. Bantuan Allah itu, mukjizat itu detik terakhir. Kemudian di sana ada peran wanita. Kemudian di sana juga ada peran pemuda. Di sana juga kedudukan masjid. Masya Allah. Inilah kalau kita merenungkan peristiwa hijrah itu, ini semua pelajaran ini kan muncul nih. Juga persahabatan, ya, yang ikhlas antara muhajirin dan ansor. Dan inilah terus yang dibangun, ya, untuk periode-periode selanjutnya. Jadi muhajirin itu tahan banting, ya, karena sudah pernah mengalami penyiksaan, kan gitu kan. Sementara ansor ya alhamdulillah yang punya wilayah itu. Yang punya wilayah itu kan ansor, Aus dan Khazraj. Nah, inilah dibangun persaudaraan itu. Masya Allah. Sampai-sampai persaudaraan itu bagaimana Pak? Dipersaudarakan, ada yang namanya dipersaudarakan. Untuk mengikat itu dipersaudarakan, satu dipilih dari muhajirinya, satu dari ansor, kamu harus bersaudara ya. Sebelum turun ayat tentang faraid, mereka ini kalau meninggal salah satu mewarisi. Sampai begitu. Ya. Kalau yang si A si B ini, satu si A muhajirin, yang satu ansor, kalau mereka ini sudah dipersaudarakan Rasulullah, meninggal, si A meninggal, si B itu mewarisi. Sebelum turun apa? Ayat faraid. Sampai sebegitu hebatnya. Nah, ya ini bisa difahami. Ya, persatuan itu modal kemenangan. Kalau kita
pecah terus, bagaimana mau berjuang? Ya, itu semuanya hal-hal yang ya basic lah itu. Makanya yang basic-basic itu semua kita dapatkan dari peristiwa hijrah itu. Sentrumnya di mana? Masjid. Jadi masjid itu harus difungsikan betul-betul. Ya. Bapak kalau melihat wilayah-wilayah dari dulu, ya, alun-alun, istana raja, istana kaisar, istana sultan, pasti sebelahnya Pak, masjid. Datang Bapak ke Medan kalau tak percaya. Ya. Istana Sultan Maimun, di depannya apa? Masjid Raya Medan. Itu seluruhnya begitu. Itu satu paket, Pak. Di mana-mana begitu. Perhatikan saja di seluruh kita di Indonesia ini, yang dulu kesultanan-kesultanan itu, di situ istana, di depannya itu masjid. Ya. Itu tidak bisa lepas itu. Nah, bahkan yang sangat mengharukan kita, kalau Bapak pergi ke Singapura, aduh Pak, saya ya pernah ke situ ya, dalam hati saya itu menangis loh. Masjid Singapura itu di depannya istana siapa? Sultan dulu. Siapa namanya? Kesultanan apa namanya? Hah? Aduh, saya kok jadi lupa. Sering saya sebut. Tumasek. Nah. Kesultanan Tumasek. Itu nyebrang saja dari masjid, sampailah kesultanan itu, ke istananya. Nyebrang aja. Sekarang oleh pemerintah yang sekarang ini dijadikan itu sebagai apa? Museum. Bapak kalau pergi ke situ, langsung dalam hati. Akibat kelalaian muslimin, negeri aslinya muslim tulen dikuasai oleh orang di luar Islam. Ya, itu semuanya gara-gara kita meninggalkan agama Allah. Betul enggak? Kita meninggalkan agama Allah. Ya, kalau pergi ke Singapura, sempatkan diri ke situ. Jadi Anda jangan hanya naik kereta gantung, ya, sempatkan diri ke situ. Masjid Sultan, ya, yang sekarang menjadi museum. Menangis Pak, kalau orang yang paham menangis. Ya, kok bisa? Ya, miniatur mungkin kita sebutlah itu miniaturnya Cordova. Miniaturnya Cordova Pak. Yang tadinya Islam 8 abad terusir. Itu semuanya gara-gara meninggalkan agama Allah. Terulang terus tuh. Filipina. Nah, kita harus tahu bahwa Filipina itu adalah sama seperti kita ini dulu. Mayoritas muslim. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Jadi kuatkan iman. Ya. Persatuan jangan mau dipecah belah. Jangan menonjol-nonjolkan ormas. Tonjolkan Islammu, jangan ormasmu yang kau tonjolkan. Ya. Kalau Islam ditonjolkan, semua orang merasa ikut. Tidak. Tetapi kalau ormasmu yang kau tonjolkan, ya orang yang tidak ikut dalam ormasmu itu tidak merasa ikut. Karena yang datang dari Allah Islam. Ormas itu kan buatan kamu. Betul enggak logikanya? Nah, jadi jangan mencari-cari bibit perpecahan. Jangan mencari bibit perpecahan. Ya. Muslim itu bersaudara, sudah selesai. Ya. Yang lebih mahal dalam hidup ini adalah Islamnya itu. Islam itu lebih bermahal dari nyawa. Baik, jadi ini semua nilai-nilai Bapak. Ya. Jadi sekedar sepintas masuk kita explore sedikit ini tadi pelajaran-pelajaran ini, seimbang antara usaha dan tawakal itu. Jadi operasi hijrahnya, operasi hijrah itu penuh dengan perencanaan yang matang, betul ya. Tetapi lagi-lagi
Itu tidak merubah tadi ya prinsip pertama bahwa Rasulullah itu sebenarnya tidak mau hijrah, tapi karena dipaksa hijrah dia harus disiapkan. Ya. Jadi sampai-sampai siapa yang menjadi komandan operasinya, siapa yang akan menempati kediaman Nabi, siapa yang dipilih menjadi pendamping Nabi, itu kan penuh dengan perencanaan yang jitu, betul enggak? Siapa yang mendampingi Rasulullah? Abu Bakar. Coba tuh. Ya. Karena namanya pendamping, nyawa sama. Betul kan? Pengawal, Pak. Pengawal itu kalau tidak dapat yang dikawal, pengawal yang dihabisi. Di mana-mana begitu. Bapak teringat enggak? Teringat enggak? Kalau yang dikawal itu tidak dapat, pengawal yang dihabisi. Jangan lupa lah, masa lupa. Ya, itu fungsi pengawal itu. Itu nyawanya itu dikorbankan oleh pengawal itu. Nah, siapa pengawal Rasulullah? Abu Bakar. Dan kedudukan Abu Bakar itu adalah orang yang paling terdekat dengan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menggantikan tempat tidurnya dipilihlah anak muda Ali. Gitu ya. Rasulullah tidak memilih Ali untuk mendampinginya. Karena yang paling dekat ke Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Ali, ya kamu tinggal sini aja ya. Begitu. Sampai-sampai ada yang namanya informannya Rasulullah, Abdullah, anak Abu Bakar. Waduh, keluarga Abu Bakar itu semua involved, Pak, dalam hijrah itu. Ya, anaknya laki-laki sebagai informan, anaknya perempuan siapa? Asma. Ketua tim logistiknya Rasul. Logistik yang antar makanan. Bahaya tidak? Naik turun ke gua itu selama 3 malam. Perempuan, Pak. Asma. Jadi keluarga Abu Bakar itu, Masya Allah. Ya. Dan yang paling mulia di antara mereka adalah istrina Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sampai diambil Rasulullah sebagai istrinya. Nah, kemudian menugaskan Amir bin Fuhairah. Nah, sampai begitu. Ada yang namanya penutup jejak untuk mengelabui. Ya, ini bahasa sekarang ini kira-kira mengalihkan isu. Mengalihkan isu. Ya. Siasat itu pun dilakukan juga. Karena ini kan jejak yang ngantar makanan ke atas, kalau diikuti, ya bisa ketemu gak? Bisa ketemu. Harus ada orang yang menutupi itu. Ya bahasa sekarang namanya pengalihan isu. Supaya orang tidak membicarakan satu fokus, dipecahlah itu. Ya. Karena kalau satu fokus yang dibicarakan, ini bisa mengundang. Iya. Jadi Nabi itu jago strategi, betul gak? Ngerti gak Bapak kalau itu Rasulullah itu jago strategi? Jago strateginya. Ya. Jadi Amir ini digaji, Pak, ini orang ini digaji. Ya. Nah, penanggung jawab logistiknya Asma bintu Abu Bakar. Kemudian Nabi itu merahasiakan perjalanan hijrah itu, nggak ada yang tahu. Lalu memilih Gua Thur sebagai tempat persembunyian. Ya. Ada lagi yang menunjuki jalan ke Madinah. Karena bukan jalan utama. Kalau jalan utama gampang apa? Ya gampang ke Uber. Ya. Justru harus mencari jalan-jalan yang nggak pernah jalani orang. Siapa yang tahu jalan itu harus dicari orangnya, diupah. Jadi memang luar biasa. Itulah kalau kita ambil kesimpulannya itu antara ikhtiar, lalu setelah ikhtiar itu baru apa? Tawakal. Ya. Bahkan tawakal yang benar itu adalah tawakal yang didahului oleh ikhtiar. Kalau tawakalnya tidak ada ikhtiar, itu namanya tawakul. Lah bahasa Arab nih.
Tawakul. Bahasa Arab namanya tawakul. Artinya nggak pakai ikhtiar, udah begitu saja. Baik, waktu juga lah yang membatasi kita ya, karena ada agenda saya dengar ini habis pengajian ya. Ini Pak Andi ini ada agendanya. Kita lanjut ini gimana? Oke. Sabar dan yakin. Nah, berjuang itu harus punya kesabaran dan keyakinan. Tapi nanti tolong tidak ada lagi pertanyaan ya Pak ya. Karena kalau enggak dilanjut ini. Jadi sabar dan yakin itu kunci kemenangan. Ya. Kalau tidak ada punya rasa keyakinan akan menang, ya bagaimana? Ya, optimisme bahasa kitanya sekarang. Jadi kemudian ada sabar. Jadi jangan di tengah jalan sudah nyerah. Gimana kamu berjuang? Panas-panas di depan aja. Wah, kalau di awal panas, wah, di depan publik. Begitu satu trip berjalan, udah menyerah. Kami mengakui. Ya. Nah, ini hadis Khabbab Ibn al-Arad. Ini ada kisah nih. Kalau Bapak mau baca sebentar selalu silakan. Jadi diceritakan itu bahwa suatu ketika Rasulullah itu bersandar di Ka'bah. Tiba-tiba datanglah seorang sahabat yang curhat. Ya Rasulullah, rasanya sudah enggak kuat lagi ini kita ini ya Rasulullah. Diintimidasi, diembargo. Ya. Bagaimana kita ini? Tolonglah doakan kepada Allah. Tolonglah doakan. Karena mereka tahu kalau Rasulullah mengangkat tangannya, wah turun semua itu malaikat itu. Ya. Tetapi Nabi menjawabnya apa? Ya ringkasnya kira-kira, perjuangan kamu itu belum apa-apa. Sudah buru-buru mau minta pertolongan turun simsalabim dari Allah. Enggak begitu. Berjuang itu harus berdarah-darah. Nah, dicontohkan Nabi lah. Dulu ini coba apa lihat itu ya, baris keberapa? Ya. Umat sebelum kita dulu disiksa. Untuk mempertahankan prinsip itu, disiksa. Sampai-sampai dimasukkan, digali lubang. Lubang itu betul-betul hanya seluas badan orang. Dimasukkan ke situ, lalu diambil gergaji. Digergaji dari kepala. Kira-kira sakit atau enak itu Pak? Digergaji terus sampai seluruh badannya itu belah dua. Namun penyiksaan begitu dahsyat tidak membuat mereka berubah, bergeser dari prinsip, tidak. Ada lagi yang disisir badannya dengan sisir apa? Sisir besi. Tajam setajam-tajamnya disisirkan itu. Tanggal enggak itu daging itu? Tinggal apa? Tinggal tulang. Mati ya matilah. Pasti mati. Menyerahkah mereka? Tidak, enggak menyerah. Tapi kamu belum apa-apa. Kata Rasulullah, sudah mau tolong turunkan. Ya kalau Allah mau, dihembus saja itu orang kafir itu mencret semua itu. Ya, selesai. Tapi apa artinya perjuangan? Betul enggak? Dan ini kebiasaan manusia begitu ya, enggak mau capek-capek, betul enggak? Ya main aja. Ya sampai sekarang kan itu kan, tek paket. Dari gini aja, tek. Tunggu sekian menit, paket. Enggak mau apa? Iya. Memang kecenderungan manusia begitu, semua mau instan, Pak. Malas gitu. Ya, masak malas. Iya. Jadi ya memang begitulah sudah ya
kecenderungan berubah alam pola hidup manusia itu begitu, berubah terus. Jadi matinya juga instan gitu. Lalu kata Rasulullah, nanti akan datang suatu zaman di mana kamu menyaksikan Islam itu menguasai. Tapi sabar. Betul. Islam masuk ke Yaman ini kan, Yaman persis tahun terakhir Rasulullah meninggal. Terus Rasulullah wafat itu. Betul janji Nabi itu. Nanti akan kamu saksikan bahwa orang membawa apanya? Ya, ternaknya, Pak. Ya, kalau orang bawa ternak itu umpan bagi siapa? Tukang begal. Tukang begal. Habis sama orangnya itu juga disikat sama tukang begal itu. Tetapi nanti ada suatu zaman orang dari Yaman Utara ke Yaman Selatan membawa domba aman selamat. Yang ditakuti si tukang gembala itu hanya apa? Serigala aja. Dia nggak takut tukang begal karena nggak ada tukang begalnya. Karena Islam sudah menguasai. Kalau udah Islam berkuasa, aman. Keluar tengah malam bawa emas nggak ada yang menyentuh itu. Kalau Islam sudah berkuasa. Nah, betul di akhir hayat Rasulullah, Islam masuk ke Yaman. Yaman dikuasai. Masya Allah. Itulah kalau kita memperhatikan sejarah, Pak ya. Jadi sejarah ini penting ini untuk membantu pengetahuan kita. Ya. Namun ya sejarah yang benarlah dipelajari. Di sana juga ada peran mukjizat. Nah, ini peran mukjizat ini terakhir-terakhir nih. Biasanya kekuasaan Allah itu ditunjukkannya pada waktu titik terakhir, ya enggak? Ya, orang Quraisy di mulut gua. Di bawah Rasulullah sama Abu Bakar. Nah, bagaimana, jantungan tidak itu? Kata Abu Bakar, kalau salah seorang di antara mereka melihat ke arah kakinya, sudah kelihatan kita di bawah. Coba itu. Bagaimana ini? Ya Rasulullah. Tetapi Rasulullah kan sudah paham ya. Allah tidak akan membiarkan, betul enggak? Allah tidak akan membiarkan. La takhafu la tahzan innallaha ma'ana. Iya. Biar mereka di mulut gua nunggu 2 hari di situ, tidak akan bisa melihat kita kalau Allah tetap menjaga. Dibuat Allah lah itu kisah-kisahnya itu apa? Laba-laba. Ini mereka pun punya akal juga. Kenapa kita cari kemari? Orang lubangnya ini ada sarang laba-laba. Bagaimana orang masuk? Ada juga yang punya otak di antara mereka gitu. Ya. Akhirnya udah pulang. Karena logikanya nggak mungkin ada orang di dalam ada sarang laba-laba. Padahal itu laba-laba itu memang diutus Allah. Membuat rumahnya di situ itu. Supaya orang berpikir nggak mungkin di dalam ini ada orang. Gimana dia masuk? Nah, di sana juga ada peran pemuda. Ini yang terlibat ini kan banyak pemuda, Pak. Selain Rasul sama Abu Bakar, semua itu pemuda mereka itu. Ya, Abdullah bin Abu Bakar mengumpulkan informasi dari kalangan Quraisy tentang Nabi SAW. Peran wanita, itu dia. Tetapi peran wanita ini yang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Jangan disuruh mengurusi politik. Cepat tua perempuan. Ya, sesuai dengan kodratnya. Kalau disuruh mengurusi negara, mengurusi politik, ya, bukan cuma cepat tua, negara juga kacau. Betul kan? Asma binti Abu Bakar tiap sore ngantar makan. Jadi perannya itu tetap ada peran, tetapi peran yang sesuai dengan apa? Ya kodratnya. Kedudukan masjid, Masya Allah. Ya, yang pertama dibangun Rasulullah sampai di Madinah apa, Pak? Masjid. Masjid apa namanya? Quba. Begitulah. Jadi masjid itu memang sentral kegiatan umat Islam. Ya.
Kita baca juga itu dalam hadis-hadis waktu terjadi perang, ya, masjid itu berubah menjadi klinik. Jadi orang-orang yang ya patah tangan, putus kaki, itu dirawatnya itu di masjid, Pak. Masya Allah, ya. Jadi dulu fungsi masjid sudah sebagai klinik, nah sekarang belum ada begitu, ada enggak? Masjid Bapak ini ada jadi klinik, ada rencana enggak buat klinik di sini? Hah? Oh begitu. Ya. Itu masjid yang di Mesir yang banyak begitu tuh. Rata-rata masjid itu ada kliniknya. Ya. Makin besar masjidnya, makin besar pula itunya. Ada spesialisnya gitu. Kalau saya masih ingat itu, saya suka berobatnya itu ya jadi rumah sakit, jadi bukan cuma klinik lagi. Kalau itu yang namanya di Raba'ah yang kemarin kejadian yang dibunuhi orang-orang Mesir itu oleh penguasanya itu terjadi di Raba'ah itu masjid besar, itu sudah jadi rumah sakit, Pak. Ada spesialisnya. Ya gitu. Baik. Jadi ini hakikat hijrah itu ya perubahan, ya, berubah dari suatu keadaan kepada keadaan lebih baik, juga perubahan mental. Baik, jadi dari lemah menjadi kuat. Jadi ini hanya kira-kira spirit jihad, spirit hijrah inilah yang perlu kita tularkan. Harus berubah. Iya. Sampai di sini dahulu kajian kita, mudah-mudahan ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.